Saya tidak tahu persis Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad itu apa. Yang jelas kalau saya lihat dari jenggot-jenggotnya, saya lihat dari tampang-tampangnya, sepertinya ini semacam perkumpulan ustadz-ustadz yang kita kenal sebagai Salafi, atau mungkin banyak orang yang menyebutnya Wahabi. Dan baru-baru ini mereka kalau tidak salah mengadakan semacam sidang, lalu ada kesimpulan bahwa ternyata hadis membaca surah Al-Kahfi hari Jumat adalah hadisnya doif. Sehingga ya wallahu alam apakah tidak boleh diamalkan atau bagaimana. Bukan masalah itu sebetulnya. Tetapi kalau dalam persoalan status hadis doif atau tidak menjadi penting bagi mereka sehingga mereka berkumpul memusyawarahkan itu. Lalu bagaimana dengan orang paling pojok itu, Ustaz Khalid Basalamah itu? Bagaimana dengan ceramah-ceramahnya yang sudah kita publish, yang sudah kita tunjukkan bahwa itu salah, tidak bisa dibenarkan dari sisi manapun? Mana tanggung jawabnya Dewan Al-Irsyad ini? Kenapa tidak ada klarifikasi? Seharusnya kan kalau memang merasa sebagai payung untuk kebenaran, jangankan masalah hadis doif atau tidak, di mana orang tidak akan tersesat juga ketika mengamalkan hadis doif, tidak akan juga dosa. Tidak ada orang mengatakan berdosa mengamalkan hadis doif. Ya, saya tidak mau bicara sisi keilmuannya tentang itu. Kenapa? Karena sudah terlalu standar kita bicara tentang hadis doif itu boleh diamalkan atau tidak. Itu semua orang sudah tahu. Kucing-kucing, kambing-kambing juga sudah tahu masalah itu. Pun kalian punya pandangan yang berbeda, ya punya kalian saja. Jadi saya justru ingin melihat sikap Al-Irsyad ini, melihat orang-orang yang tergabung di dalamnya seringkali berceramah aneh-aneh. Misalnya najis sisi, nginjak tai kucing batal. Itu coba tolong dijelaskan, difatwakan benar nggak begitu? Jangan tutup mata. Kenapa? Karena orang-orang dengan potongan seperti ini, dengan gelar-gelar seperti ini, seolah-olah mesti membicarakan yang benar. Bagaimana dengan dia menafsirkan latus alunah, artinya jangan kalian banyak tanya tentang orang-orang yang masa lampau. Itu benar nggak begitu? Harus ditanggapi itu oleh ahli riset. Jangan urusan hadis doif aja heboh sekali, sampai rapat, sampai bersidang. Tetapi ini urusan yang penting, urusan sah dan tidak sahnya ibadah orang, bahkan urusan kewajiban zakat. Tolong kalau ada ustadz-ustadz kalian yang aneh-aneh itu dipanggil, dikasih tahu, jangan aneh-aneh. Kita tidak bicara masalah perbedaan kalian mau tahlilan atau tidak, itu sudah bullshit, sudah persoalan klasik. Tidak mau tahlilan ya silahkan urusan kalian. Tidak mau maulidan ya urusan kalian. Apa urusannya? Kita pun tidak akan mengatakan tahlilan wajib, maulidan wajib. Jadi ketika kalian tidak melakukan itu, tidak meninggalkan kewajiban, gak ada persoalan. Tetapi kalau sudah masuk di ranah-ranah keilmuan, di mana salah dan benarnya itu disepakati bersama-sama, artinya apa? Kesalahannya itu memang kesalahan yang sudah fatal. Sama dengan kebenaran yang mafhum bidoruri, semua orang bisa menerima. Maka itu juga levelnya kesalahannya adalah kesalahan mafhum bidoruri. Semua orang bisa memahami bahwa itu salah. Bagaimana dengan ustadz-ustadz yang mungkin sejenis dengan kalian? Farhan lah, Badrus Salam lah. Berapa kali mereka itu menarasikan kedustaan tentang kitabnya Imam Nawawi, Al-Muhaddab, ya, Imam Syairozi, kemudian sarahnya Majmu' Imam Nawawi. Itu kenapa tidak pernah disuarakan? Nah, mumpung ada wadahnya, artinya kalian ada wadah organisasinya atau apalah namanya, itu harus dimanfaatkan untuk meluruskan apa yang salah-salah. Harus ada upaya untuk mencerdaskan umat ini secara jujur. Tidak boleh kita tipu-tipu, tidak boleh kita membohongi orang lain. Kita merasa benar boleh, tapi kalau membohongi, berdusta, saya kira bukan masalah aliran, bukan masalah manhaj, masalah waras saja. Yang waras mesti paham, itu tidak boleh. Jadi daripada sibuk-sibuk bicara ini hadis doif atau tidak, di mana orang melakukan itu juga tidak akan dosa. Bahkan kalau kita mau bicara jujur tentang keilmuan, ya, berpahala melaksanakan hadis doif itu kalau dalam Fadhailul Amal. Ya. Banyak ulama berkata demikian.
Kenapa itu malah heboh? Tetapi justru yang masalah fikih yang real, buat hukum sendiri, bikin teori-teori sendiri, menjawab persoalan agama pakai setahu saya, itu kan masalah krusial. Itu harus dirapikan, harus ditertibkan. Kalian harus punya andil di situ. Apalagi orangnya terpampang di situ, terlibat ya, itu yang paling pojok ya. Juga ya yang mana saja. Kalau yang Pak Firanda ini masalah nahu itu nggak terlalu krusial. Nggak akan kita menyesatkan orang walaupun kita bilang fa'il wajib nasab, nggak ada urusan ya. Toh fa'il wajib rofa itu bukan masalah wajib secara hukum, bukan wajib taklifi, tetapi wajib secara akal waras saja. Artinya orang waras ya begitu ya. Jadi nahu itu standarnya orang waras saja, bukan standar hukum. Artinya kita tidak ngerti nahu kalau secara hukum ya nggak dosa ya. Walaupun ya tahu diri kalau tidak menguasai nahu jangan mengajar nahu, begitu saja intinya. Jadi mari kita saling jujur, berbeda boleh, baca kitab dengan jujur, jangan ada pelintir-pelintir, jangan ada framing, jangan ada dusta, jangan ada kebohongan. Kenapa? Karena itu berarti menganggap semua orang lain itu bodoh, bisa dibodoh-bodohi. Menganggap semua orang lain itu tidak ada akalnya, sehingga kita bisa narasikan hal-hal tidak waras, kita cekoki kepada mereka. Saya teringat oleh apa yang dikatakan oleh Syekh Khalid Hamid ya, muridnya Syekh Utsaimin. Dalam video saya yang sudah pernah saya posting, bahwasanya ada golongan-golongan yang cara mendoktrinnya itu adalah mematikan akal. Jadi ketika menyampaikan persoalan-persoalan yang rumit dan dibantah oleh jamaahnya, maka langsung didoktrin, jangan khawatir, kita ini ada dalam keadaan yang benar. Banyak salafi-salafi palsu yang mengaku-ngaku sebagai salafi, tetapi dia menolak pendapat ulama salaf begitu entengnya, dengan congor-congornya, dengan kualitas pengetahuannya yang tipis sekali, tapi sudah merasa bisa mengukur mana pendapat ulama salaf yang sesuai dengan kitab dan sunnah, mana yang tidak. Sambil berkuar-kuar, saya ikut ulama salaf, tapi dia yang memastikan ini ulama salaf salah, ini ulama salaf yang benar, ini ulama salaf tidak sesuai dengan kitab dan sunnah. Artinya apa kalau begitu? Berarti dia merasa lebih paham kitab dan sunnah daripada ulama salaf. Ketika dia ikut ulama salaf itu karena menurut dia ulama salaf ini sesuai dengan kitab dan sunnah. Kalau menurut dia tidak sesuai maka dia tidak ikut. Luar biasa itu, luar biasa. Jadi kita yang mengukur mana yang sesuai, lalu kita bilang kita ikut. Bukan kita ikut berarti kalau begitu. Kalau kita yang mengukur ulama mana yang sesuai dengan kitab dan sunnah, bukan kita ikut ulama itu, tapi kita ikut kitab dan sunnah versi kita. Karena mungkin sekali kita akan tolak pendapat ulama salaf itu karena kalau menurut kita tidak sesuai. Artinya kita yang menentukan, berarti kita yang mengedepankan pemahaman kita sendiri. Itu sudah kalau orang waras mesti begitu, memahaminya mesti seperti itu. Kalau kita ikut ulama salaf, kita tidak akan kedepankan pemahaman kita. Tetapi kita minimal berpindah dari ulama salaf yang satunya. Sama-sama ulama salaf. Ingat kata Syekh Khalid ya. La yatasawwaru lis-salafi al-haqiqi ya. Mukhalafatu qaulis salaf alan nasi. Orang kalau mengaku salafi hakiki tidak akan pernah terbayang di benaknya ada ucapan ulama salaf yang bertentangan dengan nas. Kalaupun kita melihatnya berbeda, mesti karena mereka memahami dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena memang objeknya adalah dunyud dilalah, dalil-dalil yang multi interpretasi. Kecuali orang-orang yang salaf hanya waktunya seperti Jahmiyah, seperti Mu'tazilah, itu sudah ittifaq, mereka keluar dari memahami nas secara benar. Sementara kalau masih 4 madhab misalnya, dalam masalah apapun, jangan sampai ketika kita menolak pendapat ulama salaf, kita bilang itu tidak sesuai dengan kitab dan sunnah. Apa dasarnya tidak sesuai? Karena kita menjelaskan pemahaman kitab dan sunnahnya begini. Berarti Anda sedang mengunggulkan pemahaman Anda atas pemahaman ulama salaf. Begitu terus mengaku salafi. Salam waras.